Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih, tidak pilih-pilih kasih, dan juga Maha Penyayang. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi besar, Nabi penutup, Khataman Nabiyyin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga doa kita panjatkan kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabat beliau yang mulia, serta umat beliau yang sangat dikasihinya. Teman-teman, kita udah masuk nih ya ke yang 3 yang lumayan enak buat dikaji ya. Video sebelumnya Yesus tidak ikhlas ketika berdoa di Taman Getsemani. Kemudian video selanjutnya Yesus tidak tahu bahwa misinya adalah untuk menebus dosa umat manusia, dosa waris dengan cara disalib ya. Lalu yang sekarang kita masuk nih, menarik juga nih tentang Yudas Iskariot. Umat Kristiani, kalau kita cerita tentang Yudas Iskariot itu artinya dengan pengkhianatan ya. Jadi mereka kenal tuh istilah 30 keping perak, ciuman Yudas atau Judas Kiss ya. Jadi konon ceritanya begini nih teman-teman. Waktu itu di Taman Getsemani kan, ketika Yesus selesai berdoa, datanglah nih Yudas dengan diikuti oleh para imam-imam kepala dan para hansip-hansipnya lah, pengawal-pengawalnya. Untuk jelasnya kita kasih gambarnya ya biar agak jelas pembacaannya nih. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman ya. Di sini kan tampak tuh ya, ini gambarnya salah nih, sebab pada zaman Yesus kan belum ada nih baju zirah perang seperti ini. Baju zirah seperti ini munculnya itu kan di zaman perang Sabil ya, The Crusades. Nah ini dia nih yang digambarkan tokoh Yudas Iskariot. Ini di perkirakan Yesus gitu kan. Jadi Yudas ini mendatangi kepada imam-imam kepala lalu akan mencium Yesus. Kalau orang yang saya cium itulah Yesus, silahkan ditangkap ya. Dia dibayar 30 keping perak. Nah lucunya kan mereka sering nih, termasuk Yesus kan, bertemu dengan mereka, tapi kok sampai-sampai perlu adegan gini ya, dicium, itulah dia yang saya cium adalah Yesus ya. Oke lah, itu biar begitu saja, kita serahkan kepada rekan-rekan kita yang Kristiani ya. Nah ini kembali ke Yudas ini, intinya waktu dia dibayar 30 keping uang perak, kemudian setelah penyaliban konon katanya dia menyesal lalu gantung diri. Nah, pertama uang itu dipulangkan yang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala, dilempar lagi lah. Lalu Yudas Iskariot ini bunuh diri dengan cara gantung diri, terus jatuh, perutnya terbelah, ususnya terburai, gitu-gitulah pokoknya ceritanya. Nah, mengenai 30 keping perak ini ya, itu bisa kita lihat nih, ada satu cerita menarik juga nih ya di sini. Sebelum saya ambil kesimpulan dari perspektif Islam ya. Di sini di dalam Gospel Matius pasal 27 ayat 9 saya bacakan ya. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel ya. Jadi saya ulangi lagi, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ya. Tetapi ternyata itu bukan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, ketemunya tuh di Zakaria pasal 11 ayatnya 12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Ya, jadi di dalam Matius dia bilang kan Nabi Yeremia, padahal tidak ada, yang ada tuh di Zakaria gitu. Jadi siapa yang salah nih? Penulis Matius ataukah katanya kan penulis-penulis gospel itu diinspirasikan oleh Roh Kudus ya.
Nah, yang salah penulis Matius atau Roh Kudusnya nih, sebab di sini ditulis dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tetapi ternyata tidak ada, adanya itu di Zakaria. Lalu aku berkata kepada mereka, nih sama nih 30 uang perak. Di sini memang dijelaskan ya. Bentar. Ini saya klik dulu. Nah, di sini nih ya. Di dalam ayat Matius ini memadukan dan meringkaskan unsur-unsur simbolisme nubuat. Satu dari Yeremia, tapi nggak ada itu tadi 30 uang perak. Dan satunya lagi dari Zakaria, yaitu pasal 11 dan ayatnya 12-13. Kemudian Matius menyebutkan nama nabi yang lebih tua, maksudnya Yeremia yang disebut ya, dan lebih terkenal sebagai sumbernya. Suatu kebiasaan yang sering dipakai ketika mengutip ayat-ayat dari kitab para nabi. Ya, tetapi kalau di dalam Islam ya, itu namanya firman kan harus benar-benar tepat ya, tidak berkontradiksi gitu. Nah, jadi mengenai ini yang 30 perak ini ternyata di dalam Matius ini tidak tepat. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia nggak ada, adanya itu di Zakaria pasal 11 ayat 12. Oke, kita kembali ya ke dalam cerita ini. Umat Kristiani itu mengimani tentang penyaliban, karena tanpa penyaliban gugurlah konsep keimanan mereka. Jadi misinya Yesus itu menurut versi Kristen adalah untuk menebus dosa umat manusia gitu. Jadi Yesus itu sebagai penebus dosa, caranya dengan disalib. Tetapi umat Islam ya, kita kan tidak hanya dogma semata, kita ada dogma dan akal. Dogma yaitu hal-hal yang di luar akal kita percayai sebagai iman atau faith ya, tetapi bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk kaum yang berpikir, apakah kamu tidak memikirkan. Jadi umat Islam itu harus menggunakan akalnya ya. Di dalam Islam nggak ada cuma dogma semata, imani saja nggak ada ya. Nah, kalau kita perhatikan ketika peristiwa penyaliban ya, mulai dari jalan menuju Bukit Golgota, itu Yesus kan tidak didampingi oleh para murid ya. Kalau seandainya para murid tahu lalu Yesus ikhlas untuk disalibkan, pasti ini para murid, istilahnya kalau cara kita ya, gampangnya bicara tuh, akan mengumumkan ke seluruh negeri lah, terutama Yudea dan Nazaret ya, di Yerusalem, bahwa akan ada penyaliban, hadirilah, karena kalian akan dihapus dosanya oleh Yesus, kan begitu. Tapi faktanya murid-murid nggak ada yang hadir, ya mungkin 1-2 ya, bahkan ada yang menolak gitu, menyangkal mengenal Yesus ya. Ayam berkokok sekali apa 2 kali itu juga kontradiksi, silahkan dilihat di Bible of Bible-nya Bapak Donditan ya, ada itu. Nah kemudian kalau umat Kristen percaya bahwasanya keimanan Kristen itu harus dengan penyaliban, murid-muridnya tidak membantu, ini kita lihat nih, kalau menurut perspektif kita berarti Yudas ini pahlawan penyaliban, karena tanpa dia nih, dia kerasukan iblis nih, sehingga tergoda lah menjual Yesus dengan harga cuma 30 keping perak tuh ya. Jadi dia kerasukan iblis nih. Kemudian dia karena Yudas lah nih ya, jadi Yesus ketahuan nih di Taman Getsemani, dicium, ditangkap para pengawal atau tentaranya imam-imam kepala Yahudi, lalu diseret ke Pontius Pilatus, kemudian dikembalikan karena Pontius Pilatus merasa Yesus ini tidak punya dosa. Nah ngomong-ngomong nih, Yesus itu di dalam teks Koine Greek-nya dipanggil Kurios ya. Sama, Pontius Pilatus juga dipanggilnya Kurios. Cuma bedanya, kalau untuk Pontius Pilatus disebutnya Tuhan, penerjemahan Kuriosnya. Kalau untuk Yesus, penerjemahannya menjadi Tuhan. Nah itu beda ya, dualisme jadinya, padahal untuk kata yang sama, Kurios. Kemudian akhirnya singkat cerita disalib. Nah jadi tanpa Yudas Iskariot ini nggak ada nih peristiwa ditangkap kemudian disalibkan ya. Jadi kalau menurut perspektif Islam,
Yudas Iskariot ini pahlawan penyaliban. Siapa lagi? Hansip-hansip Romawi yang menyiksa Yesus sepanjang perjalanan menuju puncak Golgota tuh, Via Dolorosanya. Jadi Yudas Iskariot dibantu para hansip-hansip Romawi itu pahlawan penyaliban. Tetapi lucunya Kristen menganggap mereka ini pengkhianat, penjahat gitu ya, bukan pahlawan. Padahal tanpa Yudas itu kan nggak ada cerita penyaliban, ya kan? Gitu. Oke, kita kembali dulu ke layar ya teman-teman ya. Saya kembalikan layarnya dulu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Ada dualisme. Di satu sisi mengimani, umat Kristen itu mengimani bahwa tanpa penyaliban tidak ada agama Kristen. Tapi kalau kita gunakan akal, pahlawan penyalibannya ya Yudas itu yang kerasukan roh iblis, dibantu oleh hansip-hansip Romawi itu yang menyiksa Yesus sampai dengan ke penyaliban di puncak Golgota. Nah, jadi teman-teman ya, ini video ini dari perspektif Islam untuk menanggapi para misionaris dan sales agama yang masuk ke kampung-kampung, yang menyesatkan orang-orang yang tidak tahu, menyesatkan generasi muda Islam gitu ya. Jadi kalau mereka bilang, apakah Anda menerima Yesus? Balik aja tanya, apakah Anda beriman kepada Yudas pahlawan penyaliban? Gitu ya teman-teman ya. Pertahankan, perkuat iman, tetapi istiqomah dalam iman dan Islam. Segini dulu ya videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.